2021 bukan tahun yang mudah buat kita semua. Angka kematian harian akibat COVID-19 di Indonesia mencatat yang tertinggi kemarin. Varian Delta disebut-sebut menjadi penyebab lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah. Pandemi COVID-19 yang gak selesai-selesai, krisis ekonomi, krisis kesehatan, membuat 2021 jauh lebih menantang dari tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa yang berpendapat bahwa 2021 itu adalah saatnya kita lebih mempedulikan tentang diri kita sendiri, lebih mempedulikan kesehatan mental kita. Hal itu tentu ada betulnya, karena kesehatan mental itu harusnya jadi prioritas bagi masing-masing individu. Penting bagi kita untuk mengetahui cara apa aja yang kita bisa lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Tapi aku ngelihat 2021 dari sudut pandang yang cukup berbeda. Bahwa kita bisa saja kehilangan sesuatu dalam waktu yang singkat. Hal yang tadi kita pikir kita punya banyak, tapi itu bisa hilang dalam sekejap. Contoh yang paling mudah adalah waktu. Sangat mudah untuk saya berpikir bahwa oh ya, saya masih muda, saya masih punya waktu yang banyak. Tapi 2021 mengajarkan bahwa ternyata kasusnya tidak selalu seperti itu. Jadi di 2021 aku selalu bertanya ke diri sendiri, kalau nggak coba sekarang, kalau nggak mulai disiplin dari sekarang, kalau nggak mulai berkarya dari sekarang, kapan lagi kesempatannya ada? Dengan pola pikir tersebut ditambah dengan berbagai sumber daya yang aku punya, aku mau bagiin ke kalian apa aja yang aku pelajarin di tahun 2021. Tujuannya buat kamu yang nonton, semoga bisa membantu mengakselerasi proses belajar yang sedang kamu jalani, atau bahkan bisa kasih semangat lebih lagi untuk belajar lebih banyak hal di tahun 2022. Jadi ini hal-hal yang aku pelajarin di tahun 2021. Kalau aku ditanya hal apa sih yang paling aku takutin di dalam kehidupan ini, salah satunya adalah ketinggian. Tahun ini aku punya kesempatan dan motivasi untuk mengalahkan dan menghadapi ketakutan tersebut dengan melakukan sebuah perjalanan alam. Untuk perjalanan ini aku akan cerita lebih banyak di video selanjutnya. Singkatnya, aku tahun ini punya kesempatan sama seorang sahabat untuk melakukan perjalanan alam, yaitu memanjat tebing. Nama tempatnya adalah Tebing Parang, lokasinya ada di Purwakarta dan tingginya itu 900 meter. Kami melakukan perjalanan naik dan turun dan menyelesaikan semua itu kurang lebih dalam waktu 6 jam. Setidaknya ada dua hal yang aku dapat dari pengalaman ini. Yang pertama adalah menguasai rasa takut, dan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan fotografi sambil berkegiatan alam. Salah satu kegiatan yang aku nikmatin adalah baca buku, terutama buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dengan psikologi, dan dengan politik. Tahun ini aku hanya sempat menyelesaikan satu buku, judulnya The Tipping Point, penulisnya Malcolm Gladwell. Buku The Tipping Point ini adalah buku keluaran tahun 2000. Kenapa sih buku lama tapi masih tertarik untuk dibaca? Jawabannya adalah karena buku ini cerita tentang konsep yang seringkali kita kenal dengan trending. Trending ini adalah sesuatu yang sangat umum terjadi di tahun 2021. Bukan cuma di sosial media dan internet, tapi juga pandemi merupakan salah satu hal yang trending di dalam masyarakat. Kalimat utama dari cover belakang buku ini adalah The Tipping Point adalah satu momen magis di mana sebuah ide, sebuah tren, atau sebuah perilaku sosial melewati sebuah ambang batas dan menyebar seperti api di dalam hutan. Di video sebelumnya aku cerita tentang kekhawatiran aku tentang sosial media. Jadi dengan membeli buku ini dan membacanya, aku bisa memahami lebih dalam bagaimana sosial media bekerja dan kenapa satu hal itu bisa trending di internet. Justru karena buku ini ditulis tahun 2000, menurut aku penjelasannya jauh lebih mendalam pada ilmu sosial, ilmu psikologi, ketimbang menjelaskan sesuatu yang trending hanya dari algoritma saja. Kalau kalian tertarik dengan tren sosial, budaya, buku ini bisa jadi bacaan yang menarik buat kalian. Hal terakhir yang aku dapat di 2021 nggak berkaitan dengan buku atau pengalaman tertentu. Pekerjaan aku sehari-hari adalah guru sekolah, dan aku mengajar 3 mata pelajaran yang berbeda di 5 jenjang angkatan yang berbeda. Maka dari itu kegiatan aku cukup padat. Dan perlu aku akui bahwa nggak setiap saat aku bisa menjalankan pekerjaan aku dengan sempurna. Masalahnya walaupun aku punya kegiatan yang padat, aku itu sering banget keganggu sama hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Dan biasanya yang mengganggu aku adalah kemauan aku sendiri, yang membuat akhirnya aku teralihkan dari pekerjaan-pekerjaan yang harusnya aku langsung selesaikan. Akhirnya berdasarkan pengalaman tersebut muncullah
emosi-emosi negatif yang sebenarnya nggak perlu. Contohnya kewalahan karena banyak hal yang belum selesai, atau khawatir karena takut hasilnya nggak maksimal. Di tahun 2021, aku makin sadar bahwa sebenarnya masalah tersebut bisa aku antisipasi. Aku udah menerapkan yang namanya minimalism dari tahun 2019, tapi baru betul-betul sadar bahwa minimalism itu bukan sekedar barang yang kita punya, bukan sekedar apa yang kita pakai, tapi gimana kita mengatur supaya kegiatan kita sehari-hari itu bisa efektif dan produktif. Intinya di tahun 2021 ini, aku berusaha untuk fokus ke hal-hal yang lebih penting, mengenali hal-hal apa yang bisa mengganggu produktivitas aku sehari-hari, dan lebih fokus ke hal yang utama, hal yang jadi prioritas dalam hidup aku. Satu hal yang aku ambil dari tahun 2021 adalah bahwa pengalaman ini menyadarkan keterbatasan kita sebagai manusia. Tahun 2022 pastinya kita berharap kondisi akan membaik, tapi kita harus melihat bahwa masalah akan selalu ada, dan itu justru menantang kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Maka dari itu penting banget untuk kita terus bisa adaptasi dan belajar. Apalagi sekarang akses terhadap belajar sangat terbuka. Apa yang aku akan pelajarin di tahun 2022? Yang pertama adalah membaca beberapa buku terkait dengan politik, keuangan, dan ekonomi. Yang kedua, melancarkan beberapa skill praktis yang aku udah punya. Yang ketiga, berkaitan dengan karya yang aku bikin, yaitu bikin tulisan yang lebih baik dan tingkatin skill editing yang aku udah bisa. Dan yang terakhir, aku akan berusaha untuk memperkuat pola gaya hidup yang sudah berjalan sejauh ini, supaya aku bisa lebih produktif, supaya pekerjaan aku bisa lebih selesai dengan efektif dan efisien. Kira-kira itu aja yang aku mau bagiin di video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga membantu kalian untuk memberikan gambaran kira-kira apa yang kalian mau pelajari. Kalau bisa juga menambah semangat untuk lebih berinovasi, lebih beradaptasi, dan lebih banyak lagi belajar di tahun 2022. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.